Dunia memang tak selamanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mengasihkan memang melakukan kegiatan normal seperti halnya berolahraga, berdiskusi dan bertukar pikiran tentang berbagai hal lainnya, melakukan pekerjaan ataupun kegiatan yang kita sukai, dan mulai merencanakan berbagai hal besar dan hebat. Lalu mencapai sebuah keberhasilan lainnya yang bisa membanggakan. Semua hal tersebut akan lebih mudah jika kita lakukan bersama-sama. Kemudian hal yang kita tidak duga-duga datang dan merubah segalanya. Ya, coronavirus, COVID-19. Pertanggal 12 Juli tahun 2020, angka positif COVID-19 mencapai 75.699 kasus. Petugas medis pun mulai kewalahan dalam kondisi seperti ini. Kemudian, pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing dan segala protokol kesehatan lainnya. Kemudian pemerintah menghimbau agar seluruh kegiatan di luar dilaksanakan secara online. Banyak dari masyarakat masih belum terbiasa akan kondisi ini. Ada yang bingung harus melakukan apa. Dan ada juga yang masih tidak percaya bahwa hal besar ini benar-benar terjadi. Namun kita tidak bisa diam. Kita harus bangkit dan melawan keadaan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi sangat berkembang pesat. Banyak sekali inovasi baru yang bermunculan untuk menunjang dan membantu seluruh kegiatan kita sehari-hari. Ya, tentunya hal tersebut mempermudah kita untuk menyelesaikan berbagai kegiatan. Dan seperti halnya jaringan internet, mulai dapat diakses di berbagai wilayah. Tapi, bukan hanya di kota. Kita dapat mengaksesnya juga di desa. Dan seperti halnya mahasiswa, yang kehidupan perkuliahannya sangat erat dengan sumber informasi yang berasal dari internet. Mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahannya seperti halnya presentasi yang tentu saja memerlukan referensi yang tidak sedikit. Kebutuhan tersebut semakin mendesak dikarenakan keadaan pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan ini akan berakhir. Informasi yang sampai pada layar depan kita sangat banyak hingga sulit terbendung. Namun, oleh karena itu, semakin banyak orang yang mulai jenuh dan merangkum kesimpulan yang tidak bagaimana mestinya. Kemudian, ia mengirimkan informasi yang kurang tepat. Sehingga hal tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda. Ada yang responnya positif, dan ada juga yang negatif. Hal tersebut justru memicu berbagai pertikaian yang memang seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar informasi yang kamu dapat bisa maksimal. Yang pertama, kamu bisa numbuhin rasa skeptis pada informasi yang baru saja kamu dapat. Hal tersebut bisa numbuhin rasa penasaran dan kamu bakal nyari tahu lagi tentang informasi tersebut. Dengan banyak informasi yang tersedia di internet, kamu gak bakalan bisa ngikutin itu semua. Kamu bisa nyaring dengan unfollow, tidak mensubscribe, atau tidak berlangganan. Sehingga kamu tidak kebingungan akan hal itu. Dengan menambah referensi yang kamu punya, bakal memperoleh kamu untuk pemahaman mengenai hal tersebut. Yang terakhir, jangan pernah ngerasa ilmu itu udah cukup dan gampangin saat kamu lagi menyimak sesuatu. Hal tersebut akan membuat kamu menerima informasi setengah-setengah atau tidak utuh. Alhasil,
Yang ada, kamu bakal miskomunikasi. Pada kondisi normal, kita terbiasa untuk melakukan diskusi ataupun bertukar pikiran secara langsung. Kemudian, kegiatan diskusi tersebut akhirnya kita lakukan secara online, seperti halnya melalui video call WhatsApp group, melalui Google Meet, ataupun aplikasi lainnya yang bisa menunjang kegiatan tersebut. Memang kita awalnya mulai pasrah dengan kondisi yang tak menguntungkan. Hari demi hari berganti, kita harus segera keluar dalam kondisi seperti ini. Agar semangat baru dalam berdiskusi itu muncul. Kita dapat memulainya dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang menunjang, seperti halnya earphone, minuman, dan hal lainnya agar kamu bisa lebih fokus. Dan kamu sebelumnya juga bisa menyiapkan catatan kecil agar kamu bisa memahami alur diskusi. Dan hal tersebut bisa membuat kamu lebih tertarik. Dan dengan itu, diskusi bisa berjalan dengan lancar. Di saat kita diskusi daring, ada kalanya kita merasa dipojokkan dengan argumentasi orang lain. Tahan dulu, kita nggak boleh emosi, simak baik-baik. Mungkin kenyataannya tidak seperti itu. Dalam diskusi daring, kita tidak bisa bergantung pada orang lain, berharap mereka lah yang menyampaikan gagasan hebat. Ini disebut bystander effect. Jadi bersinarlah dengan apa yang kamu punya. So, dengan cara tersebut, diskusi bisa berjalan dengan lancar. Meskipun kita sudah memahami informasi yang didapat, terkadang penyampaian kita sampaikan kurang tepat. Kemudian hal tersebut dapat memicu miskomunikasi. Dan kejadian ini sangat sering kita alami. Kamu bisa banget hindarin hal yang seperti ini, asalkan bisa telaten. Hal yang perlu dilakukan sebenarnya tidak terlalu susah. Pertama, sebelum menyampaikan informasi, kamu bisa memeriksa kembali teks yang kamu tulis. Kamu juga nggak boleh terlalu terbawa emosi saat menyampaikan informasi. Dan untuk penerima info, kamu harus fokus dan menyimak hal yang disampaikan agar tak salah paham. Kalau suasana yang gak nyaman, itu bisa membuat kamu jadi kurang fokus. Kamu juga harus ingat, informasi itu bersifat objektif, bukan subjektif. So, jangan nyempelkan info dari seseorang ya. Baik lagi, itu semua akan berjalan dengan lancar jika kamu lakuinnya dengan konsisten. Pada suatu lingkungan, komunikasi di dalamnya juga berbeda-beda dikarenakan faktor umur, jabatan, dan lain sebagainya. Namun, seringkali kita berkomunikasi tak ingat bahwa kita harus memposisikan diri kita sebagai apa. Jika tidak, hal tersebut akan membuat lawan bicara kita kecewa dan gak respect lagi sama kita. Sebenarnya, hal yang perlu kita lakukan dalam mencegah kesalahan ini terulang kembali adalah kita hanya perlu dalam kesadaran penuh ketika berkomunikasi dengan seseorang. Dengan itu, kita akan lebih sadar bagaimana tindakan yang harus kita ambil. Oke semuanya, gak kerasa banget nih kita udah di bagian akhir dalam video ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menontonnya dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Semangat terus ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal.